Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Abdul Aziz dengan NPM 243510420. Baiklah, di video kali ini saya akan membaca buku lanjutan pada pemrograman web pada bab 11. Database Paradigm SQL versus NoSQL, perang ideologi data. Selama beberapa dekade, dunia penyimpanan data dikuasai secara mutlak oleh RDBMS, Relational Database Management System, atau yang lebih dikenal sebagai SQL, Structured Query Language. Pemain besar seperti MySQL, PostgreSQL, dan Oracle mendominasi pasar dengan mendekati yang sangat terstruktur, mirip seperti lembar kerja Excel yang saling berhubung. Dalam paradigma ini, data disimpan dalam tabel yang berdiri dari rows dan kolom sebagai columns. Sebelum kita bisa menyimpan 1 byte data pun, kita wajib mendefinisikan skema yang kaku. Tabel ini punya kolom apa saja, tipe datanya apa saja, apakah integer, varchar, atau dates, dan aturan apa yang mengikatnya. Kekakuan ini adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, ia menjamin data yang masuk selalu bersih dan konsisten. Tetapi di sisi lain, ia membuat perubahan struktur di tengah jalan menjadi proses yang menyakitkan. Jika kamu ingin menambahkan 1 kolom baru pada tabel berisi 100 juta baris, kamu mungkin harus mematikan server selama berjam-jam untuk proses migrasi. Namun, ledakan era big data dan media sosial melahirkan kebutuhan dan kecepatan dan fleksibilitas yang tidak bisa dipenuhi oleh SQL tradisional. Inilah momen kelahiran NoSQL dengan MongoDB sebagai pentolannya. NoSQL membuang konsep tabel dan relasi yang kaku, menggantikannya dengan dokumen, biasanya dalam format JSON atau BSON, yang disimpan dalam koleksi collection. Pendekatan ini disebut dengan skema less atau skema fleksibel. Kita bisa menyimpan data user A dengan flat nama dan hobi, lalu menyimpan user B dengan flat nama, alamat, serta riwayat pendidikan di koleksi yang sama tanpa masalah. Fleksibilitas ini sangat disukai oleh startup yang bergerak cepat di mana struktur data aplikasi berubah hampir setiap minggu mengikuti fitur baru. Perbedaan fundamental lainnya terletak pada strategi scaling, penskalan. Database SQL umumnya dirancang untuk vertical scaling, scale up. Artinya, jika server kita mulai lambat karena kelebihan beban, solusinya adalah membeli CPU yang lebih cepat, RAM yang lebih besar, atau hard disk SSD yang lebih ngebut. Ini seperti mengganti mesin mobil kita dengan mesin jet. Ada batas fisik seberapa besar mesin yang bisa kita pasang dalam satu body. Biaya untuk scale up cenderung eksponensial. Oleh semakin tinggi spesifikasinya, sebaiknya NoSQL dirancang untuk sejak awal untuk horizontal scaling. Artinya kita cukup membeli server murah dalam jumlah banyak dan menyambungkannya menjadi satu klaster raksasa. Data akan dipecah, sharding, dan disebar ke berbagai server. Jika beban bertambah, kita tinggal menambahkan server baru ke dalam jaringan tanpa perlu mematikan sistem utama. Kekuatan utama SQL yang sulit ditandingi oleh NoSQL adalah kemampuan join. Dalam SQL, memecah data ke dalam tabel terpisah, user, produk, order, dan menggabungkannya kembali saat query adalah operasi standar yang sangat efisien. Sebaliknya, NoSQL tidak dirancang untuk operasi join yang kompleks. Dalam NoSQL, praktik terbaiknya seringkali adalah denormalization, menduplikasi data agar dapat cepat dibaca. Misalnya, alih-alih hanya menyimpan user ID di dokumen order, kita menyimpan seluruh objek user di dalam dokumen order tersebut. Ini membuat pembacaan sangat cepat. Tetapi penciptaan mimpi buruk konsistensi data jika user mengubah namanya. Kita harus memperbarui namanya di ribuan dokumen order yang tersebar. Pemilihan antara SQL dan SQL bukanlah soal mana yang lebih modern, melainkan soal karakteristik data aplikasi. Gunakan SQL jika data memiliki struktur yang jelas, relasi yang kompleks antar entitas, dan membutuhkan integritas transaksi yang ketat seperti aplikasi keuangan, e-commerce, atau inventaris. Gunakan SQL jika data kita tidak terstruktur seperti log aktivitas server, feed media sosial, data sensor IoT. Membutuhkan penulisan super cepat dalam format masif atau skema masih sering berubah-ubah di era modern. Banyak perusahaan menggunakan pendekatan polyglot persistence
yaitu menggunakan keduanya sekaligus, SQL untuk data transaksi utama dan NoSQL untuk katalog produk atau analytic log yang mengambil yang terbaik dari kedua dunia. Yang kedua ada relational design. Desain ini menghubungkan titik-titik. Mendesain database relasional bukanlah sekadar membuat tabel, melainkan merancang arsitektur informasi yang efisien dan logis. Fondasi dari setiap tabel adalah primary key atau disebut dengan PK, sebuah kolom unik yang berfungsi sebagai identitas mutlak dari setiap baris data, mirip seperti nomor KTP sebagai NIK bagi warga negara. PK menjamin bahwa meskipun ada dua orang yang bernama Budi Santoso yang lahir di tanggal yang sama, sistem tetap bisa membedakan mereka sebagai dua entitas yang berbeda. Praktik terbaik modern menyarankan penggunaan UUID, Universally Unique Identifier, atau CUID, sebagai PK alih-alih auto-increment integer, angka urut 1, 2, 3, dan seterusnya, terutama dalam sistem terdistribusi. UUID mencegah tebak data ID enumeration attack dan kemungkinan membuat ID di sisi aplikasi tanpa perlu bertanya ke database pusat. Untuk menghubungkan satu tabel dengan tabel lainnya, kita menggunakan foreign key sebagai VK. VK adalah kolom yang menyimpan nilai PK dari tabel lain, menciptakan jembatan referensi. Misalnya dalam tabel orders, kita memiliki kolom user ID untuk merujuk pada PK di tabel users. Relasi ini dilindungi oleh aturan referential integrity. Database akan menolak jika kita mencoba memasukkan user ID yang tidak ada di tabel users, atau jika kita mencoba menghapus user yang masih memiliki order aktif, kecuali kita mengaktifkan opsi Cascade Delete. Fitur integritas inilah yang membuat data SQL sangat bisa dipercaya. Database bertindak sebagai penjaga gawang yang mencegah data yatim piatu atau referensi rusak yang sering terjadi di sistem berbasis file atau NoSQL. Dalam merancang struktur tabel, kita wajib menerapkan prinsip normalisasi data. Normalisasi adalah proses berorganisir kolom dan tabel, minimalkan redundansi, duplikasi data. Aturan dasarnya 1NF, 2NF, 3NF memaksa kita untuk memecah data. Jangan pernah menyimpan alamat user berulang kali di setiap baris transaksi pembelian. Sebaliknya, simpan alamat di tabel address terpisah atau di tabel users yang cukup referensi ID-nya. Tujuannya adalah single source of truth. Jika nama jalan berubah, kita hanya perlu mengeditnya di satu tempat dan semua data yang merujuk ke sana akan otomatis mendapatkan informasi baru. Namun, hati-hati dengan over normalization. Memecah tabel terlalu banyak bisa membuat query menjadi lambat karena membutuhkan terlalu banyak join. Ada 3 relasi utama yang harus dipahami arsitektur data. One-to-one, 1:1, terjadi ketika satu baris di tabel A hanya berhubungan dengan satu baris di tabel B. Contohnya user pada user dan user profile. Jika dipisahkan untuk alasan performa, one-to-many adalah relasi paling umum di mana satu entitas induk memiliki banyak anak. Contohnya, satu user bisa memiliki banyak post, tapi satu post hanya memiliki satu user. Terakhir ada many to many, adalah yang paling kompleks. Contoh mahasiswa dan mata kuliah. Satu mahasiswa ambil banyak mata kuliah, satu mata kuliah diambil banyak mahasiswa. Database relasional ini tidak bisa menangani many to many secara langsung. Jika kita membutuhkan junction table, tabel perantara, misalnya tabel enrollments yang isinya hanya pasangan students ID dan course ID. Desain skema yang buruk adalah akar dari aplikasi yang lambat dan sulit dipelihara. Kesalahan pemula yang sering terjadi adalah menyimpan data multi-value dalam satu kolom, misalnya kolom hobi diisi string, mancing, game, dan serta tidur. Ini melanggar aturan normalisasi pertama dan membuat pencarian seperti cari semua user yang suka game menjadi sangat lambat karena database harus membedakan string satu persatu. Seorang backend engineer yang baik akan menghabiskan waktu lebih banyak di depan papan tulis merancang diagram ER di entity relation
relationship diagram. Sebelum menulis satu baris kode SQL pun, struktur data yang benar akan bertahan bertahun-tahun, sementara kode aplikasi bisa ditulis ulang kapan saja. Yang ketiga ada ACID, Properties Janji Suci Transaksi. Dalam sistem database, terutama yang menangani uang atau inventaris kritis, kesalahan data sekecil apapun tidak bisa ditoleransi. Bayangkan skenario transfer bank. Saldo Budi berkurang 1 juta, tapi server mati mendadak sebelum saldo Ani bertambah 1 juta. Uang 1 juta itu hilang di udara. Untuk mencegah bencana semacam ini, database relational mematuhi sekumpulan properti yang disebut dengan ACID. Atomicity, Consistency, Isolation, Durability. ACID adalah janji suci database untuk menjamin bahwa sekelompok operasi database yang disebut dengan transaksi akan diproses dengan andal, tidak perlu apapun teknis di tengah jalan. Huruf A berdiri untuk atomicity, keatomikan. Ini adalah prinsip semua atau tidak sama sekali. Sebuah transaksi mungkin terdiri dari 10 langkah operasi SQL yang berbeda. Database akan mengembalikan keadaan ke data titik sebelum transaksi dimulai. Transaksi hanya dianggap sukses commit jika ke-10 langkah tersebut berhasil sempurna. Ini melindungi data dari keadaan parsial atau setengah matang yang korup. Huruf C adalah konsistensi. Konsistensi properti ini menjamin bahwa transaksi hanya akan membawa database dari satu ke status valid ke status valid lainnya, mematuhi semua aturan yang telah didefinisikan. Misalnya, jika kolom saldo tidak boleh negatif dan semua transaksi mencoba mengurangi saldo hingga minus, database akan membatalkan transaksi tersebut demi menjaga konsistensi aturan. Ini berbeda dengan konsistensi data di aplikasi. Ini tentang integritas internal database itu sendiri. Data yang disimpan harus selalu masuk akal menurut hukum yang berlaku di dalam skema database tersebut. Huruf I mewakili isolation, isolasi dalam aplikasi web yang sibuk. Ribuan transaksi bisa terjadi secara bersamaan. Isolasi menjamin bahwa transaksi yang sedang berjalan tidak boleh saling mengganggu atau mengintip data satu sama lain sebelum selesai. Misalnya, jika Budi sedang mentransfer uang ke Ani, orang lain yang mengecek saldo Budi di detik yang sama tidak boleh melihat saldo yang sedang diambang. Perubahan ada berbagai level isolasi yang menawarkan trade-off antara akurasi data dan performa kecepatan. Level isolasi tertinggi menjamin data 100% aman tapi lambat karena transaksi harus antri satu persatu. Huruf D terakhir adalah durability, daya tahan. Ini menjamin bahwa sekali transaksi dinyatakan sukses, maka perubahan datanya bersifat permanen dan abadi. Bahkan jika 1 detik kemudian gedung server kebakaran atau listrik padam total, database mencapai ini dengan cara menulis log transaksi ke piringan disk fisik yang sebelumnya mengkonfirmasi sukses ke pengguna. Selama hard disknya tidak hancur fisik, data tersebut akan bisa dipulihkan. Database dinyatakan kembali. Durabilitas adalah alasan utama mengapa database relasional terasa lebih berat daripada cache memory seperti Redis. Mereka memprioritaskan keamanan data jangka panjang di atas kecepatan tulis sesaat. Memahami ACID membedakan programmer amatir dengan engineer profesional. Programmer amatir akan menulis logika transfer uang di kode aplikasi Node.js, kurangi saldo A, lalu tunggu dan lalu tambah saldo B. Ini membahayakan karena jika Node.js crash di tengah data rusak, engineer profesional akan membungkus logika tersebut ke dalam blok transaksi database begin transaction commit. Mereka menyarankan tanggung jawab integritas kepada data sistem database yang memang dirancang untuk menangani kegagalan. Jangan pernah mencoba menciptakan ulang mekanisme di level aplikasi. Kita hampir pasti gagal menangani semua edge case-nya. Selanjutnya ada ORM, Object Relational Mapping, jembatan bahasa. Ada jurang pemisah yang besar antara jarak kita menulis kode aplikasi dan cara database menyimpan data.
Di kode JavaScript atau TypeScript, kita bekerja dengan objek, kelas, serta referensi memori. Di database, kita bekerja dengan tabel, baris, dan foreign key. Ketidakcocokan ini disebut dengan impedance mismatch. Dahulu, developer harus menjembataninya dengan menulis perintah SQL, perintah raw SQL dalam bentuk string seperti select bintang from user where ID sama dengan 1. Cara rentan typo tidak memiliki fitur autocomplete, rawan SQL injection jika tidak hati-hati, dan sulit di maintenance karena perubahan nama kolom database tidak otomatis terdeteksi errornya ke aplikasi. ORMM, Object Relational Mapping, hadir sebagai solusi untuk masalah ini. ORMM adalah library yang memungkinkan kita berinteraksi dengan database menggunakan bahasa pemrograman objek yang kita kuasai tanpa perlu menulis sintaks SQL secara eksplisit. Contoh populer ekosistem Node.js atau TypeScript modern adalah Prisma, TenORM, dan Drizzle. Dengan ORM, alih-alih menulis SQL, kita cukup memanggilnya metode seperti dbuser_venUnit where ID 1. ORM kemungkinan akan menerjemahkan perintah objek tersebut menjadi query SQL yang optimal di belakang layar, mengirimkannya ke database dan mengembalikan hasilnya dalam bentuk objek JavaScript asli. Keuntungan terbesar menggunakan ORM modern seperti Prisma adalah type safety dan developer experience. Prisma membaca skema database secara optimasi, mengenerate definisi dan tabs. Jika ini berarti error, bisa memberikan autocomplete cerdas saat kita mengetik. User editor akan menampilkan daftar kolom yang tersedia. Jika kita salah mengetik nama kolom, TypeScript akan langsung memberikan garis merah error sebelum kita menjalankan kodenya. Fitur migrations di ORM juga sangat membantu. Kita bisa mendefinisikan perubahan struktur database dalam file skema dan membaca manusia, dan ORM akan mengurus perintah alter data table yang rumit itu secara optimis. Namun ORM bukanlah tanpa dosa. Masalah perform paling klasik yang sering menjebak penggunaan ORM N+1 query problem. Masalah ini terjadi ketika kita mengambil data induk 1, kemudian melakukan loop dan mengambil datanya setiap induk and query. Akibatnya, aplikasi mengirim 101 query ke database, padahal seharusnya bisa dilakukan dengan satu query saja dengan menggunakan join. ORM sering menyembunyikan kompleksitas ini sehingga developer tidak sadar telah menulis kode yang membunuh performa database. Solusinya adalah menggunakan fitur eager loading seperti include di Prisma yang memaksa ORM mengambil semua data terkait sekaligus di awal. Kritik yang terhadap ORM mencoba menyembunyikan SQL, tetapi untuk query yang kompleks, misalnya laporan analitik dengan agregasi rumit, abstraksi ORM sering kali menjadi penghalang. Query yang dihasilkan ORM mungkin tidak efficient query, tulisan tangan pakar database, atau sintaks ORM menjadi sangat aneh dan sulit dibaca. Untuk kasus-kasus ekstrim ini, ORM biasanya menyediakan pintu darurat untuk membaca kembali menulis SQL manual. Arsitek yang bijak menggunakan ORM untuk 95% operasi CORUD standar demi kecepatan development, tetapi tidak ragu menulis raw SQL untuk 5% operasi kompleks demi performa maksimal. Kesimpulannya, ORM adalah alat produktivitas yang luar biasa, terutama dalam ekosistem TypeScript. Ia menjembatani dua dunia yang berbeda, mempercepat siklus mengembang secara drastis. Namun, developer tidak boleh buta SQL. Kita harus tetap menangani apa yang dilakukan ORM di balik layar. Menggunakan ORM tanpa memahami dasar-dasar database relasional adalah resep untuk menciptakan aplikasi yang lambat dan tidak scalable. Prisma memudahkan kita memulai, tetapi pemahaman SQL membuat bisa menguasainya. Yang kelima ada indeksi dan performa jalan tol data. Sering bertambahnya data dari ribuan menjadi jutaan baris, kita menyadari bahwa aplikasi yang tadinya cepat tiba-tiba menjadi sangat lambat. Penyebab utamanya biasanya adalah cara database membaca data secara default tanpa instruksi khusus. Database melakukan full table scan. Bayangkan kita mencari kata zebra di kamus, tapi kamus tersebut tidak urut abjad. Kita terpaksa harus membaca setiap halaman di halaman pertama sampai akhir untuk menemukannya. Jika tabelnya memiliki 1 juta baris, database harus membaca 1 juta baris tersebut dengan satu persatu untuk menemukan user
dengan email tertentu. Ini adalah operasi ON yang sangat lambat dan membebani input atau output disk. Solusi untuk masalah ini adalah indexing. Indeks adalah struktur data tambahan yang menyimpan nilai kolom tertentu dan dalam yang urutan yang rapi, mirip dengan indeks di halaman belakang buku paket atau katalog kartu perpustakaan. Struktur data yang paling umum digunakan indeks adalah B-tree, balance tree. B-tree memungkinkan database lain untuk menemukan data dengan metode pembagian biner, bagi dua lagi, yang secara drastis mengurangi jumlah langkah pencarian. Mencari data di antara 1 juta baris dengan B-tree mungkin hanya membutuhkan sekitar 3-4 langkah lompatan saja. Perbedaan performa bisa dari 10 detik menjadi 10 milidetik. Namun, indeks bukanlah sihir gratis. Ia memiliki harga yang harus dibayar, yaitu write penalty, penalti penulisan dan storage cost. Setiap kali kita menambah, insert, mengubah, update, dan menghapus data di tabel utama, database juga harus memperbarui struktur indeksnya agar tetap sinkron. Semakin banyak indeks yang kita pasang di satu tabel, semakin lambat juga proses penulisan datanya. Bayangkan perpustakaan di mana setiap kali buku yang baru masuk, perpustakaan harus menulis kartu indeks untuk judul, pengarang, tahun, dan penerbit sekaligus. Oleh karena itu, strategi indexing adalah tentang keseimbangan. Pasang indeks hanya pada kolom yang sering dipakai untuk pencarian, pengaturan, pengurutan, dan penyambungan, dan hindari pengindeks kolom yang jarang diakses. Konsep tingkat lanjut yang perlu dipahami adalah composite index. Seringkali kita melakukan filter berdasarkan 2 kolom sekaligus. Memiliki indeks terpisah untuk mungkin tidak optimal. Composite index menggabungkan kedua kolom tersebut dalam satu struktur urutan. Aturan penting sini adalah leftmost prefix rule. Indeks gabungan bisa dipakai untuk mencari A saja atau AB bersamaan, tapi tidak bisa dipakai untuk mencari B sendirian secara efisien. Urutan kolom akan membuat indeks sangat menentukan efektivitasnya. Alat yang paling ampuh untuk mendebuk masalah performa query adalah perintah explain atau fitur serupa database lainnya. Perintah ini meminta database untuk membeberkan rencana eksekusi tanpa benar-benar menjalankan query-nya. Dari hasil explain kita bisa melihat apakah database menggunakan index scan atau terpaksa membaca seluruh tabel sex scan. Kita juga bisa melihat estimasi biaya cost komputasi. Seorang database engineer menghabiskan banyak waktu menganalisis output explain dan menyempurnakannya ke strategi indexing mereka. Kesimpulannya, performa database jarang sekali tentang seberapa kuat server yang kita sewa, melainkan tentang seberapa efisien struktur data dan query kita membuat. Menambahkan RAM 64 GB tidak akan menyelamatkan query buruk yang melakukan full table scan pada data 100 GB. Indexing adalah teknik optimasi paling berdampak tinggi yang bisa kita lakukan. Pahami pola akses aplikasi kita, bagaimana user mencari data, dan rancanglah strategi indeks untuk mendukung tersebut. Database yang cepat adalah fondasi dari pengalaman penggunaan dan penyenangan. Selanjutnya itu ada integrasi keislaman. Dalam arsitektur perangkat lunak, database adalah komponen yang paling kritikal karena ia bertugas menyimpan keberatan truth. Hal ini mengingatkan kita pada konsep Lauhul Mahfuz dan pencatatan amal oleh malaikat rakib dan atid. Sebagaimana database mencatat seperti insert, update, delete tanpa ada yang terlewat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam Quran Surah Al-Kahfi ayat 9 bahwa buku catatan amal tidak akan melewatkan hal kecil maupun besar. Mempelajari persistensi data mengajarkan kita tentang muraqabah, kesadaran diawasi. Jika kita begitu takut kehilangan data transaksi user karena server crash, seharusnya kita lebih takut jika amal baik kita hilang atau tidak tercatat karena ketidakikhlasan. Konsep Aziz Properties adalah manifestasi teknologi dari prinsip amanah dan itqan. Dalam bermuamalah, atomicity, semua atau tidak sama sekali mengajarkan totalitas amal ibadah. Tidak baik setengah-setengah transaksi. Taubat misalnya harus memenuhi semua syarat. Berhenti menyesal, bertekad, dan tidak mengurangi agar komit diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsistensi mengajarkan istiqomah, data harus selalu mematuhi aturan.
yang ditetapkan, seorang muslim pun harus konsisten mematuhi batasan syariat dimanapun ia berada. Durability mengajarkan tentang keabadian. Data yang sudah dikomit harus bertahan meskipun listrik mati. Ini adalah analogi dari amal jariah. Amal yang durable adalah amal yang manfaatnya terus bertahan mengalir pahalanya meskipun pelakunya telah wafat. Desain relational database dengan foreign key mengajarkan kita tentang pentingnya silaturahmi dan nasab, garis keturunan atau hubungan. Sebuah tabel yang berdiri sendiri tanpa relasi seringkali kurang bermakna. Kekuatan data muncul saat ia berhubung dengan data lain. Dalam Islam, memutuskan hubungan adalah dosa besar. Orphanage record data yatim yang induknya dihapus dalam database dianggap sebagai sampah integritas. Begitu pula dengan manusia yang memutuskan hubungannya dengan penciptanya atau sesama adalah jiwa yang kehilangan arah. Normalisasi data yang juga mengajarkan efisiensi untuk menghindari israf pemborosan ruang penyimpanan dengan menghilangkan duplikasi yang tidak perlu. Kegiatan WRM mengajarkan kita tentang taisir kemudahan, namun dengan peringat akan bahaya taklid buta mengikuti tanpa tahu dasar. WRM memudahkan kita berinteraksi dengan database tanpa menulis SQL rumit, mirip dengan orang awam yang mengikuti fatwa ulama. Namun masalah N+1 query mengingatkan kita pada ketidaktahuan akan dalil asli. Bisa menyebabkan kinerja yang lambat dan membebani sistem. Seorang arsitek yang bijak seperti ulama harus paham apa yang terjadi di balik layar abstraksi tersebut agar bisa memahami keputusan yang paling maslahat. Terakhir, strategis indexing untuk mempercepat pencarian data adalah analogi dari persiapan menghadapi yaumul hisab, hari perhitungan. Indeks membuat pengambilan data menjadi sangat cepat. Di akhirat kelak, hisab akan berlangsung cepat bagi mereka yang terindeks dengan baik amalnya, yaitu mereka yang tertib hidupnya, jelas tujuannya dan bersih hatinya. Sebaliknya, pencarian data tanpa indeks itu akan secara lambat dan berat. Gambaran bagi mereka yang hidupnya semrawut dan penuh dosa sehingga proses hisabnya akan menjadi lama dan menyusahkan. Mengoptimasi database adalah latihan duniawi untuk memahami betapa pentingnya keteraturan demi kelancaran pertanggungjawaban. Kesimpulannya, yang pertama ada ideologi data SQL versus NoSQL. Kita belajar bahwa tidak ada database terbaik, yang ada hanyalah database yang paling cocok. Yang kedua, desain skema adalah fondasi. Kita memahami bahwa aplikasi yang hebat dibangun dari atas skema database yang ternormalisasi. Yang ketiga, ada janji suci asid. Kita menyadari bahwa menangani data kritis seperti uang tidak boleh dilakukan sembarangan di level kode aplikasi. Yang keempat ada ORM, teman yang tricky. Kita mengadopsi ORM seperti Prisma untuk kecepatan penanganan dan keamanan tab safety, namun kita tetap waspada terhadap jebakan M+1 query. Kecepatan bukan kebetulan. Terakhir, kita membukakan rahasia database. Baiklah, mungkin cukup sekian video membaca buku pemrograman dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.